Oke. Ayo dah. Ayo, Mas Adip lah yang mulai ini. Apa aku yang mulai? Oh ya, mulai Har. Hai guys, hari ini kita kedatangan satu narasumber kita. Ini misteri guys ya, sebenarnya ya. Udah pada kenal. Tapi udah ada dari awal, berarti gak jadi misteri guys. Apa jadinya? Jadi bintang tamu utama. Bintang tamu utama, ya. Mungkin bisa dikenalin dulu dari. Nggak usah dikenalin, kenalan sendiri aja. Oke. Kenalin dong. Kenalan aja langsung kenalan. Anda itu siapa gitu kan? Iya. Ini kenapa Mas ditutupin? Malu ya perutnya gitu ya? Malu Mas. Apa disingkirin we? Taruh sini. Oh iya. Ya taruh sini ya. Oke. Ya. Selamat siang. Oh siang. Siang. Perkenalkan, saya Hartanto. Apalagi yang perlu dikenalkan nama? Asli. Oh asli. Asli dari Pekalongan. Oke. Terus Sibukan ngapain? kalau kesibukan untuk saat ini mengerjakan tugas akhir. Wih. Mantap. Tugas apa nih? Akhir zaman apa gimana? Tugas akhir kuliah. Oh, kuliah. Iya. Biasalah mahasiswa tua. Oh Mas tua ya? Udah kelihatan sih. Oke, ini udah perkenalan tadi katanya Mas Hartanto sih katanya gitu kan. Saya nggak tahu kita di belakangnya. Biasanya panggilannya apa, Mas? Bisa dipanggil Har, Tan, atau To. Oh, iya. biar enak di biasanya. Har Gitu. Har. Kayaknya saya udah punya niat panggilnya Tan. Yang penting nggak Tante ya. Oh, iya. Bahaya kalau Tante. Tapi saya menarik untuk dibahas ya. Saya pengen nanya satu aja, tapi nggak boleh marah ya. Satu aja ya? Ya satu aja. Saya nanyanya satu aja, Oh, tapi iya. nggak boleh marah ya. Itu nahan napas apa gimana itu Pak? Nah, mulus mungkin ya. Emang kayak gini nih. Ini jadi efek mahasiswa tua. Kadang nugas ataupun mengerjakan tugas akhir sejam 2 jam, habis itu kebanyakan makan tidur akhirnya seperti ini. Oke. Saya udah puas dengan Udah loh, nggak boleh nanya lagi. Bukan nanya lagi, saya nanya lagi. Mas Adip, Pertanyaannya berbobot sekali. Ini aslinya Pekalongan ya, Mas? Asli Pekalongan. Asli Pekalongan asli. Berarti beratnya gede di Pekalongan itu sampai sekolah Iya, sampai SMA berarti di sana berarti. ya. Oh, ambil SMA juga. SMK ya. SMK. Oke. Dan sewaktu SMK itu gimana Mas menurut Anda? Oh. Apakah enak ataupun dulu ikut organisasi gitu-gitu OSIS Iya. ataupun pelajaran mungkin ikut OSN mungkin ya? SMA. oh SMA. SMK itu apa ya? Waktu-waktu masa-masa paling indah. Sekolah menengah atas ya? Iya. Oh, SMA. Tapi SMK saya. Oh SMK. Sekolah menengah ketinggalan zaman. Sekolah menengah jurusan. Waktu SMK emang sebenarnya masa-masa paling indah ya. Wih Di saat itu, di masa itu waktu dimana kita bandel-bandelnya, dimana emosi kita itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun, termasuk mungkin orang tua ya. Jadi kita kayak senangnya sendiri, terserah kita sendiri. Diatur itu nggak bisa kalau SMK Mas. Sampai dulu kalau SMK saya itu nggak boleh konvoy. Waktu SMK dilarang. Hah? Sedih nggak? Ya sebenarnya sedih. Masa anak SMK nggak boleh konvoy kan? Nggak gaul ya, nggak asik ya? Masa cuma tampang aja yang Sangar ya? sangar, tapi masa nggak boleh konvoy kan? Tapi hatinya lembut nggak? Alhamdulillah. Cuma tetap kita bersepuluh mungkin ya. Satu kelasku 10 orang tetap konvoy. Terus pada akhirnya kena hukuman. Tapi di SMK saya sendiri, SMK Sana ya? itu pendidikan moralnya bagus. Jadi hukuman buat orang-orang yang ikut konvoy itu enggak push up atau mungkin lari itu enggak. Kita disuruh bawa beras 2,5 kilo buat amal. Amal ya? Tapi amal ditentuin ya Mas? Iya, itu kayak zakat. Oh Iya. Tapi akhlaknya bagus ya? Insya Allah. Tapi Lihat orangnya lah. Tapi bagus juga ya untuk karakter itu seperti itu ya untuk amal. Iya. Sekolah lu
agamanya ketat ya? Iya, SMK Islami sih. Oh, Islam. Swasta. Swasta. Iya, jadi baguslah kerohanian Islamnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sholat dipantau. Ikhlas nggak sih lu? Sebenarnya dulu nggak ikhlas. Soalnya awalnya disuruh sih ya. Harus ikut jamaah dengan duhur asar harus jamaah. Terus kemudian waktu masuk pertama di absen kan. Di absen itu tidak hadir. Pas ditanya misal Hartanto, hadir itu enggak di sekolah saya itu. Hartanto 3 kali Pak. Kamu tahu 3 kali itu apa? Apa itu? Sholatnya berapa kali dalam sehari? Ditanya itu. Jadi ketika jawabnya 3 berarti kan utang 2 sholat kan. Sholat. Malah langsung maju, push up 20 kali. Seperti itu. Mending ya. Iya, kalau Hadir keluar Mas itu. itu kalau di kuliah Mas. Ada itu dosen itu. Oh, terus. Ya seperti itu. Terus apa ya kalau telat ya wajar lah STM ya. Nah. Push up, bersih-bersih wajar lah. Nah itu. Tinggal kamu pengen bohong apa pengen sehat kan? Kalau bohong biasanya ada sih temanku bilangnya 5 terus kan. 5 waktunya dikerjain katanya. Kerjain ya? Iya. Kerjain doang ya? Dikerjain doang. Enggak dilaksanain. Seperti itu sih. Pertama kali SMK itu kaget ya, agak kaget mungkin. Oh iya. Islami gitu, Islami banget. Iya. Sebenarnya kaget soalnya apa ya? Tampang-tampang saya itu nggak pantas buat orang-orang kayak ya. Yang Islami dari kecil TK, SD, SMP itu nggak pernah mondok di negeri semua kan, SD negeri, SMP negeri. SMP-nya di luar negeri ya? SMP di luar negeri. Seneng nggak Anda? Itu juga disuruh sih sama orang tua disuruh masuk SMK itu kan. Terus pas di situ ya agak kaget sih. Kayak sholat aja di absen kan. Jadi nggak butuh absen kalian pas masuk kelas itu nggak penting. Yang penting itu absen pas sholat. Sehari kemarin itu berapa kali? 5 waktu apa enggak? Seperti itu sih, kaget. Terus di situ juga harus hafal doa-doa, surat-surat pendek itu. Padahal aku nggak suka menghafalkan ya biasanya. Sukanya? Sukanya melupakan mungkin. Jadi agak kaget sih. Kok sampai kayak gini sampai pas saat wudu pernah ya. Wudu aja masa dipantau Mas. Anak STM masa disuruh-suruh kan nggak mau ya Mas. Pas waktu wudu mainan bercanda didatengin guru kan, dipukul perutnya des. Oh, masa jadi kayak gini ya? Iya ini lebam ya, lebam dari SMK ini. Ya itu sih agak ketat kalau masalah apa ya ibadah. Gokil ya tapi gokil ada gokilnya juga ya sekolahan lu ya. Apa itu? Ya itu. Absennya dari sholat tuh. Iya, enggak hadirnya itu enggak. Sholatnya berapa kali? Bagus. Tapi lu sempat mikir nggak sih setelah lagi lu masuk di SMK terus lu mikir gua mau lanjut kuliah gitu atau apa? Oh, pernah mikir nggak sih lu? enggak. Enggak pernah buat mikir ini. Oh gitu. Ya, kalau dulu sih sebenarnya nggak pengen kuliah ya. Wajar lah anak SMA kan pasti pengennya langsung kerja. Nah, iya bagus. Pengennya tetap kerja ya di PT lah tetap. Pengen entah itu mungkin Astra lah, PT ADM, HM dan lain-lain. Cuma waktu dulu itu pas kelas 3 berarti tiba-tiba aja kayak ada rasa pengen kuliah tapi dikit lah. Dikit ya. Nah, terus kebetulan dari SMK saya itu belum ada yang pernah lolos SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Dari dulu guru saya itu pengen banget dari SMK saya ada yang lolos SN di negeri kan. Kemudian dari kakak tingkat saya pun dari dulu dibantu sih pendaftarannya tapi biaya enggak. Dibantu. Enggak apa-apa. Kayak dibantu daftar SN. Terus kemudian pas saya kelas 3 pun dibantu. Dulu kakak kelas saya 1 sih ada yang masuk UNES tapi itu jalur SBM. Kemudian pas angkatan saya guru BK masuk tiap kelas kan. Kelas 3 dimasukin guru BK, didata siapa yang pengen kuliah. Malah saya justru termotivasi dari teman saya yang lebih pekok gitu loh di kelas. Yang di kelas lebih bandel, lebih nakal dengan kok malah dia pas ditanya guru BK siapa yang pengen kuliah dengan dia angkat tangan kan. Sekitar mungkin ada 10 orang. Pas tak lihat teman-temanku yang gatel-gatel malah semangat. Akhirnya aku ikut nganu kan. Berarti Anda termasuk rombongan orang-orang gatel itu? Iya. Enggak sih. Makanya Anda angkat tangan kan? Termotivasi kan kok dia dan daftar yes aku ikut. Akhirnya didata kan sama guru BK. Nama-nama ini yang ikut daftar SN. Kemudian juga
Kemudian besoknya lagi yang namanya sudah dicatat kemarin, kemudian dikumpulkan untuk ngisi data ya. Kalau dulu kayaknya mencocokkan nilai rapot. Saya ikut mencocokkan nilai rapot, dibantu guru BK sampai daftar selesai. Malah saya itu sebenarnya ini Mas, dulu daftar itu telat loh Mas. Telat. Yang lain udah selesai, maklum lah. Ya. Saya masuk TKR 1, kelas-kelas yang rajin lah ya, yang pinter-pinter. Kemudian teman saya itu dapat dan daftar, tinggal saya berdua berarti Mas, sama teman saya. Itu daftar, kalau nggak salah dulu terakhir hari Jumat apa ya? Hari Jumat itu terakhir daftar, cuma saya berkas-berkas kurang lengkap. Akhirnya belum jadi daftar, belum final daftar. Kemudian emang mungkin rezeki ya. Kemudian pendaftaran SNMPTN itu diperpanjang sampai Senin. Akhirnya Senin tak lanjut. Yang kurang tak lengkapi, lanjut daftar selesai. Kemudian nunggu pengumuman. Alhamdulillah sekolah saya lolos pertama kali SNMPTN. Salut. Ya. Pelopor ibaratnya ya. Tapi ini Mas ada pengalaman lucu ya. Mungkin kalian ataupun yang lain mungkin kalau lolos SN seneng ya? Seneng. Seleksi nasional lolos seneng kan. Iya. Beda dengan saya Mas. Karena keinginan kuliahnya sangat kecil kan. Pas ketika hari pengumuman kan online kan. Bisa dibuka di laman SNMPTN, tak buka Hartanto lolos SNMPTN. Nggak ada rasa seneng Mas. Kenapa? Nggak tahu. Kayak biasa aja. Oh lolos. Ya udah itu. Kan kelas saya kebetulan yang daftar sekitar 11 orang itu kebanyakan dari kalangan yang pinter-pinter itulah, tingkat atas gitu kan. Kalau saya mah tingkat tengah lah. Diajak nakal mau, diajak baik mau gitu Mas. Nah, yang daftar itu kebanyakan yang pinter-pinter itu loh Mas di kelas. Pas saya pengumuman lolos, wah berarti ini SMK saya banyak yang lolos ini kan. Ternyata malah yang lolos cuma 2 orang. Saya sama teman saya. Yang mana? Yang UNES juga. Di UNES ya. Daftarnya dulu itu nganu sih Mas, rada-rada kurang pandai Mas. Masa satu kelas daftarnya jurusannya sama. Otomatis kan saingan bareng ya sekelas. Bareng ya. Jadi 11 orang itu daftar Sama. pilihan 1 2 sama. UNES, PTM sama PTO. Pilihan pertama 2 PTM PTO semua. Otomatis kan kita saingan sekelas dulu kan. Kok Anda bisa menang? Ya itulah. Sombong amat. Rezeki. Iya, rezeki. Sama doa orang tua mungkin ya. Oh, juga itu apa? Ibaratnya apa? Mendoakan. Ya. Enggak sih. Saya kan orang tua yang mana dulu. Sebenarnya apa ya, dari saya nggak ada rasa pengen kuliah, adalah dikit. Kalau dari orang tua juga pengennya, apalagi saya anak laki-laki sendiri ya. Sendiri. Ya, 3 bersaudara, cowok sendiri. Otomatis pengen orang tua mungkin saya langsung kerja gitu lah. Biar bisa bantu perekonomian keluarga. Tapi pas ketika lolos ya, tapi tetap sih saya ngomong sama orang tua ya didukung sih. Ya terserahmu, kalau mau diambil ya diambil, nggak apa-apa kan. Kalau enggak juga nggak apa-apa Masalah biaya gampang, orang tua ya santai lah, bisa dicariin kan. Ya wes akhirnya kita ambil. Dulu itu kan kebetulan saya 2 orang daftar bidik misi semua. Tapi teman saya lolos, saya enggak. Akhirnya bingung, karena UKT ya nggak terlalu tinggi sih. Sedang lah, tengah-tengah. Dapat UKT agak tinggi, bilang orang tua kan, UKT segini. Awalnya ibuku manut-manut aja kan, terserah Tapi waktu itu bapakku belum pulang. Jadi itu kayak hari besoknya itu harus daftar ulang. Kalau aku tak lanjut berarti aku harus ke Semarang kan, ke UNES buat daftar ulang. Tapi kalau aku nggak datang berarti kayak dikategorikan atau dikatakan mengundurkan diri. Ya. Akhirnya aku nunggu bapakku pulang, karena bapakku biasa kan kerja pagi pulang sore. Temanku udah ngajak sih, gimana mau berangkat bareng nggak kan. Lah aku baru dapat restu dari ibu kan, otomatis masih ragu kan. Orang punya dua orang tua. 2 orang tua. Jadi masih minta restu sama bapak tapi belum pulang. Akhirnya temanku tak suruh berangkat duluan aja, nanti aku gampang kan. Terus pas bapakku pulang tak tanyain kan, gimana ini UKT segini, kira-kira setuju apa enggak, mau tak lanjut apa enggak Soalnya kan kalau dari diriku sendiri nggak pengen kuliah banget sih. Jadi kata anak juga masih nurut orang tua lah. Kalau orang tua ngebolehin ya tak lanjut, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Toh aku juga nggak terlalu atau ambisi pengen kuliah sih dulu. Terus akhirnya tapi bapakku malah ternyata menyetujui kan, ya nggak apa-apa.
kuliah aja dulu. Nah akhirnya sore-sore habis maghrib pas jam 6 aku berangkat sama omku, berarti malah berhubung temanku itu kan udah berangkat duluan, aku sama omku langsung OTW, kemudian numpang dulu, berarti kan berangkat malam numpang di saudara temanku itu yang satunya itu numpang di daerah Mangkang. Setelah di Mangkang itu udah nginep di situ, paginya langsung OTW UNES. Nah emang kalau halangan rintangan itu selalu ada mas. Waktu itu teman saya bawa motor sendiri ke UNES-nya, aku sama omku. Soalnya kan omku kalau tak tinggal di rumah temanku kan juga nggak enak kan. Katakanlah dia sendiri, akhirnya tak ajak ke UNES. Di tengah jalan di daerah Tranggil, tahu kan mas? Iya, tahu. Tranggil. Iya, tahu. Dulu mabak. Nah itu mas, masih jelek. Anang itu di depan saya mas. Siapa temannya itu? Ya, temanku kan. Di depan sendirian aku sama omku. Di Tranggil jalan jelek, kemudian rame kan dulu. Akhirnya Anang duluan, banku bocor di jalan. Di jalan. Iya. Tapi nggak di tengah jalan, Hah? Enggak, udah minggir. Tapi itu pas jalan jelek ya, Mas? Jelek. Iya, pas Yang jelek. pembangunan itu ya? Dulu belum ikannya ya? Belum dibangun pas belum. waktu daftar ulang Masih itu loh. tidur berarti ya? Iya, masih tidur belum bangun ya. Waktu itu Anang teman saya. Nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa. Ya, teman saya itu tak panggil kan. Malah nggak denger, dia langsung bablas. Akhirnya aku berhenti. Terus omku nyuruh berangkat duluan kan. Ada angkot, Mas. Rezeki lagi kan. Dapat musibah, dapat rezeki, ada angkot datang. Ngeng. Oh gitu ya? Nanjak. Oh, nanjak. Jalan Berat ya, berat. Jalan rusak. Tranggil dulu nggak sebagus sekarang. Kemudian di situ naik angkot. Oh, Sedih ya? belum naik angkot. Belum sedih, berarti belum sedih. Oke, lanjut. Belum naik angkot. Jadi belum. sebelumnya itu kalau seingat saya itu daftar ulang SN bareng sama ujian SBMPTN. Otomatis jalan rame. Rame ya? Kemudian ada dosen UNES kayaknya mas. Saya ingat perempuan udah tua kan. Oh, udah tua. Lihat aku ban bocor sama omku dorong motor. Ditawari mas. Ditawari aku naik. Naik, ibunya itu menakutkan ya mas naik motornya. Tua kan, perempuan. Enggak sih maksudnya kan. Bikin takut kan aku bonceng ya kan. Tapi reteng kanan belok kiri enggak? Enggak sih mas, enggak ada belokan soalnya Tranggil, jurang semua. Akhirnya ditanya, mas mau ujian SBM? Enggak bu, daftar ulang SNMPTN. Oh alah yaudah mas turun aja mas, kan? Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Dibilangin dosen kayak gitu. Jadi dikira itu aku mau ujian SBM kan kasihan kan telat. Malah ternyata pas ditanya kayak gitu aku jawabnya mau daftar ulang SNMPTN. Oh ya udah mas turun. Soalnya dia juga kesusahan naik motor kan. Aku juga sebenarnya bingung kan. Ini orang gimana ya? Niat nolong apa enggak kan? Gak mungkin karena ini loh lebih prioritas ini yang tes Yang dulu. mungkin ya. Lah waktu itu udah aku kan turun. Terus ada angkot. Naik angkot. Ngeng gitu. Iya, nggak kuat nanjak jadi gitu ya. Terus naik angkot, ditanya turun mana mas? Lah kebetulan saya nggak tahu itu, belum pernah ke UNES itu. Kalau temanku kebetulan mau udah survei dulu, jadi sebelum kayak daftar ulang itu udah pernah survei sama bapaknya. Aku kan sama sekali belum. Akhirnya tak bilang gerbang UNES pak, auditorium. Ternyata bapaknya juga nggak tahu auditorium sebelah mana, kan? Bapaknya baru. Kayaknya bapaknya juga baru daftar ke apa? Kayak nih, bareng aku ya. Daftarnya bareng. Soalnya pas tanya aku juga bingung kan. UNES pak, auditorium. Kayaknya nggak tahu auditorium sebelah mana. Akhirnya aku diturunin di MIPA, depan MIPA tahu kan? Depan MIPA turun. Ini mas sudah sampai UNES mas. Lah waktu itu belum pernah ke UNES sama sekali, belum tahu auditorium sebelah mana. Turun di UNES itu. Saya jadi tetap safety ya mas. Aku naik angkot tetap pakai helm loh itu. Helm. Iya, tetap. Pakai masker nggak? Enggak, dulu belum ada. Atau lupa. Ya? Safety atau lupa? Emang nggak mau ngerepotin om, jadi tak bawa. Cuma kan kali aja pas diangkot jatuh kan. Helmnya ngerepotin lu. Iya sebenarnya sih. Cuma daripada nggak bawa helm kan kurang aman, tak pakai. Di depan MIPA akhirnya sebenarnya malu-malu gitu kan, masih maba lah. masih- Belum maba itu sih, belum masih resmi. amit-amit gitu ya? Iya, imut-imut mas. Oh, iya.
Waktu itu cuma nanya sih audit sebelah mana. Ternyata dari MIPA kan agak jauh itu mas. Iya, lumayan. Jauh. Yang gerbang MIPA yang sini toh. Iya. Jauh. Kalau kaki lumayan. Nah iya. Tapi lu di situ ditawarin map nggak sih? Enggak. Oh, nggak ada yang nawarin. Enggak. Tahu kali ya. Tahu udah bawa ini. Di sana banyak orang kan, ada yang tes SBM, ada yang mau daftar ulang SN, rame banget. Akhirnya males bener sih bawa helm ke audit. Akhirnya sampai ketemu temen juga, udah di situ daftar ulang. Lu sama gua sampingan nggak sih? Kayaknya iya ya. Ini kita kan udah Sama. Oh nggak sama iya. 18-19 ya. Nggak tahu dulu ketemu kayak ya. Lupa aku. Sama gua juga lupa. Ya mungkin itu sih perjalanan menuju UNES. UNES. Saya kan lu tadi perjalanan kan. Nah, Iya. sekarang gua mau tanya, Apa? kesibukan lu setelah masuk UNES tuh ngapain aja? Waduh dulu ya. Enggak. Apa sekarang? Kan masih di kampus kan? Oh iya.